Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Audrey Melani, NIM 116. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Nah, di sini digital marketing adalah upaya memasarkan suatu produk atau jasa yang kita tawarkan melalui atau menggunakan media digital dan jaringan internet seperti media sosial. Digital marketing itu pertama kali digunakan menurut Wikipedia. Istilah pemasaran digital pertama kali digunakan pada tahun 1990-an. Tapi jika kita tarik ke belakang lagi, digital marketing itu telah dilakukan oleh SoftEd Group sekarang yang dikenal dengan ChannelNet sejak pertengahan tahun 1980-an. Mereka menerima kiriman kartu balasan pembaca yang mereka cetak pada majalah mereka. Kemudian sebagai balasan dari kartu tersebut, mereka akan menerima floppy disk yang berisi konten promosi seputar mobile dan test drive gratis. Selanjutnya ada strategi digital marketing. Di sini ada 4. Yang pertama ada visibility, yang kedua ada aset, yang ketiga ada database atau list, yang terakhir ada remarketing. Nah, visibility itu adalah keberadaan kita secara online yang harus gampang ditemuin. Jadi insert keyword itu relevan dan target. Jadi bakal dicari oleh customer pada sosial media atau website. Yang kedua ada aset. Jadi aset digital itu bisa bikin bisnis kita lebih profesional, lebih dipercaya, dan bisa naikin sales. Terus yang ketiga ada database atau list. Database itu krusial, bisa digunakan dalam digital marketing khususnya untuk remarketing. Lalu yang terakhir adalah remarketing. Jadi remarketing itu orang-orang yang belum pernah berkunjung di website kita. Jadi kita tuh recall kembali kepada mereka apa produk atau jasa yang kita tawarkan melalui ads atau email marketing, misal di dalam sosial media Instagram kita mempunyai website sendiri, kita bisa mempromosikan melalui ads untuk mengingatkan mereka apa produk yang kita tawarkan supaya mereka mengunjungi website kita gitu. Nah, elemen penting dalam digital marketing konsep itu ada 3. Yang pertama ada traffic, yang kedua ada conversion, yang ketiga ada engagement. Traffic itu adalah tolak ukur dan merupakan konsep yang paling penting dalam digital marketing. Jadi traffic itu adalah orang-orang yang sudah tahu produk kita dan orang-orang yang mengunjungi website kita. Jadi semakin banyak orang-orang yang mengunjungi website kita, maka semakin besar penjualan yang akan terjadi. Nah, dalam traffic itu ada beberapa strategi. Yang pertama ada SEO atau yang dikenal Search Engine Optimization. Yang kedua ada SEM atau yang dikenal Search Engine Marketing. Yang ketiga ada digital advertising. Yang keempat ada social media marketing. Yang kelima ada content marketing. Yang terakhir ada mobile marketing. Nah, Search Engine Optimization atau SEO itu apa sih? Jadi SEO itu adalah cara menempatkan diri atau brand kita agar menempatkan peringkat yang paling atas di hasil pencarian seperti hasil pencarian di Google, di Internet Explorer, terus di Yahoo atau Mozilla dengan tujuan meningkatkan penjualan atau jumlah pengunjung ke website kita. Lalu SEM itu adalah praktik pemasaran bisnis menggunakan iklan berbayar, tetapi itu lebih cepat dibandingkan SEO. Jadi manfaatnya itu kita juga tidak memerlukan banyak biaya untuk memulai bisnisnya. Kita juga bisa menentukan berapa target audiens yang kita harapkan. Dan kita juga bisa meningkatkan conversion rate. Jadi hasilnya relatif lebih cepat dibandingkan SEO. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan Google Ads.
Nah, pasti kalian bingung kan antara SEO dan SEM. Jadi perbedaan SEO dan SEM itu ada 3. Yang pertama ada tampilan di hasil pencarian, yang kedua ada biaya yang dikeluarkan, yang ketiga ada tool yang digunakan. Jadi tampilan di hasil pencarian itu SEM itu muncul di tanda iklannya. Jadi ada misalnya judul. Jadi iklannya itu di bawahnya judul tapi kecil tulisan iklan gitu. Sedangkan kalau SEO itu tidak muncul tanda iklannya. Dan untuk dalam biaya yang dikeluarkan, SEO tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi perbedaan SEM dia memerlukan biaya untuk dikeluarkan. Jadi tool yang digunakan SEM itu membutuhkan tool khusus dengan menggunakan Google Ads atau Google Keyword. Sedangkan kalau SEM dia nggak punya tool khususnya. Jadi SEM itu menggunakan tool riset keyword atau analisis backlink. Nah, selanjutnya ada sosial media marketing. Sosial media marketing itu dengan cara mengedarkan atau mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan untuk meningkatkan brand kita. Jadi selain dapat meningkatkan penjualan kita, sosial media juga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada konten marketing. Konten marketing itu merencanakan dan membuat konten-konten yang menarik seperti vlog, terus video digital, dan bisa ditampilkan di hasil pencarian yang paling atas, yang akan membantu membuka peluang produk atau jasa yang kita tawarkan menjadi lebih menarik perhatian orang-orang. Lalu yang terakhir ada mobile marketing. Mobile marketing itu strategi pemasaran digital multisaluran yang ditujukan untuk menjangkau target konsumen di smartphone, tablet, perangkat seluler lainnya seperti situs web, SMS, MMS, terus media sosial dan aplikasi lainnya. Jadi bentuknya seperti kayak email marketing. Selain itu, misalnya di sosial media kita juga bisa memaksimalkan fitur stories di media sosial, Instagram, yang lagi hits di TikTok gitu. Jadi menurut survei penelitian, sekitar 30-40% konsumen itu memesan atau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan secara online itu melalui ponsel atau smartphone yang kita miliki, smartphone mereka. Selanjutnya, conversion. Conversion itu adalah langkah yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan dalam penjualan kita. Jadi conversion itu tahap selanjutnya setelah traffic. Jadi semakin kita sudah mendapatkan pengunjung yang banyak, mereka setelah orang-orang mengunjungi website kita, jadi otomatis ada beberapa mereka akan menghubungi dan menanya-nanyakan ke kita nih tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi otomatis mereka juga akan membeli dan mencoba produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi kita mengubah mereka dari calon pelanggan menjadi pelanggan. Selanjutnya ada engagement. Nah, untuk menjaga dan meningkatkan performa bisnis secara online, kita perlu melakukan engagement. Jadi engagement itu adalah kita terhubung kepada pelanggan langsung. Cara meningkatkannya, bagaimana kita membangun hubungan antar pelanggan secara langsung dengan tujuan produk atau jasa yang kita miliki, itu tuh mudah diingat oleh mereka dan mereka juga akan membelinya. Jadi engagement juga mampu memberikan informasi yang detail yang bisa digunakan untuk merencanakan dan strategi perencanaan pemasaran. Jadi tugasnya engagement itu adalah kita berkomunikasi kepada mereka secara online. Jadi caranya dengan email dan message aplikasi itu juga bisa. Jadi dengan tujuan membangun hubungan dengan mereka dengan baik. Jadi di engagement itu mereka yang sudah datang ke tempat kita, yang sudah tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, belum tentu juga mereka juga akan membelinya. Itu juga belum tentu.
Jadi yang penting kita akan meningkatkan pada traffic dan conversion dulu. Dan itu otomatis akan meningkat pada engagement. Nah, pada digital marketing itu kita juga sangat penting nih mempunyai skill-skill yang harus kita miliki kalau kita terjun ke dunia digital marketing. Ada beberapa. Yang pertama ada kita copywriting skillnya, terus ada Facebook Ads, terus SEO juga sangat penting, itu sangat penting banget di dunia digital marketing. Terus ada marketing research, email marketing, sales, web design, atau storytelling. Itu ada beberapa yang harus kita kuasai. Contoh, saya akan mengambil contoh kasus pada toko baju, produk baju. Dalam presentasinya, ini saya akan fokus pada 40% meningkatkan traffic, 60% meningkatkan conversion, dan 70% akan meningkatkan engagement. Contohnya kayak gini. Dalam 40% meningkatkan traffic, contohnya misal pada akun sosial media kita yang kita miliki, kita membuat konten yang menarik mungkin. Kita melihat nih, jika stories atau konten kita di website masih di bawah 100 pengunjung per hari atau 3.000 pengunjung per bulan, maka wajib banget buat kita harus fokus sekitar 40% untuk meningkatkan traffic. Dan itu tadi ada skill SEO, itu juga adalah strategi yang sangat penting untuk meningkatkan traffic. Jadi kita juga bisa membuat situs website yang menarik lagi dengan membuat slogan, terus tulisan eye-catching, dengan tujuan pengunjung langsung terpana. Begitu melihat website kita, dengan tulisan eye-catching itu, dengan mereka tertarik langsung mengunjungi website kita. Kayak wow, langsung klik website kita. Jadi terutama kalau penjualan jasa nih, dengan tulisan sales letter, itu sangat berpengaruh sekali terhadap konversi. Sedangkan jika produk, misal produk baju, maka kita harus memperlihatkan eye-catching-nya dengan penjelasan produk secara detail. Itu sangat berpengaruh juga pada penjualan perdana, seperti bahannya apa, terus manfaat produknya tersebut apa, warnanya, harganya, dan kualitasnya seperti apa. Ini saya akan memberitahu contoh eye-catching suatu produk. Ini pada produk toko baju Jiniso ID, ini sangat terkenal kan. Di website-nya itu udah tertera nama brandnya tuh apa, brand bajunya tuh apa namanya, terus dengan harga yang tertera, terus ada diskon yang menarik seperti itu. Untuk detailnya kita bisa mengunjungi website-nya kita, itu malah lebih menarik kalau dilihat dan lebih didetailkan dengan memperlihatkan deskripsi Jiniso-nya, seperti bahannya apa, modelnya seperti apa, terus size-nya lengkap apa aja, dan dijelaskan produk itu tuh seperti apa, terus ukurannya, warnanya real, jadi foto-fotonya tuh real yang ada di foto tersebut. Jadi misal dengan kita menunjukkan produk kita di sosial media, misalnya Instagram, itu juga kita bisa menggunakan hashtag. Jadi bisa lebih banyak orang itu mencari produk yang kita tawarkan. Lalu setelah 40% fokus ke traffic, kita juga fokus ke konversi penjualan sekitar 60%. Kalau misal produk kita udah berkualitas nih, banyak yang ngunjungin traffic kita, jadi kita harus 60%, kan trafficnya udah 40%, jadi 60% lebih besar itu ke konversi penjualan. Jadi kalau kita udah punya kualitas yang sangat bagus, jadi yakin orang-orang itu akan
repeat order lagi. Jadi akan mudah terjadi repeat order, dan promosinya itu lebih gencar dari mulut ke mulut. Oh, misal toko Jiniso ini bagus banget bahannya ini, jadi mulut ke mulut itu lebih gencar. Misal di TikTok sekarang banyak banget kan, di TikTok itu menawarkan suatu produk, terus dengan kata-kata ini bahannya enak banget dan murah lagi, ada diskonnya bla bla bla. Itu juga akan orang-orang akan tertarik mengunjungi mereka dan yakin mereka juga akan langsung membelinya. Walaupun dengan pengunjung situs yang sedikit, misal ada 100 pengunjung atau kurang perharinya, kita juga otomatis akan mendapatkan penjualan yang berkali-kali karena dari promosinya itu. Jadi kita tuh juga harus memperlakukan pembeli kita itu seperti diri kita sendiri. Misal kita menjual baju nih, kalau kita menyukai baju barang yang bagus dan berkualitas, otomatis pembeli kita tuh seneng apa yang mereka beli. Oh, barangnya berkualitas gitu kan. Jadi senang. Kalau misalnya barangnya nggak bagus, nggak berkualitas, itu otomatis kita kecewa. Jadi otomatis juga pembeli itu akan kecewa jika barangnya kita seperti itu. Jadi kalau kitanya senang, pembelinya itu pasti senang. Nah, selanjutnya ada engagement. Jadi nggak usah 100% meningkatkan engagement. Jadi kurang lebih 70% itu udah cukup untuk meningkatkan engagement dengan cara pelayanan yang baik, dengan melayani pembeli dengan baik meski dari sebelum atau sesudah terjadi penjualan. Jadi kita juga harus memberikan informasi yang detail seputar produk, manfaatnya apa, terus cara pemesanannya bagaimana, cara pengirimannya gimana, terus cara pemakaiannya. Kita juga menerima komplain konsumen, itu juga wajib. Terus sampai pada cara pemesanan kembali produk tersebut juga harus dijelaskan jika memang produk yang kita bisa itu dijual kembali. Itu tuh juga sangat penting. Jadi detail-detail itu supaya mereka itu lebih mudah membeli suatu produk kita. Jadi semakin tinggi nilai engagement, maka bisa disimpulkan semakin besar pengaruh akun atau website tersebut terhadap pembeli. Jadi bisa dikatakan produk yang kita tawarkan tuh sangat disukai followers kita. Jadi misal di Instagram sekarang kan udah ada insight. Nah, insight itu tuh menunjukkan engagementnya kita. Jadi kita lihat nih, orang yang mengunjungi kita banyak, itu kan pasti otomatis engagementnya kita kan semakin banyak ya. Itu otomatis semakin besar akun kita terhadap pembeli itu disukain banyak followers kita gitu. Semakin mudah orang-orang tuh mencari kita dan pasti akan membeli suatu produk kita gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.